Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tegas, salam terukur, lugas, dan tuntas. Apa kabar sobat? Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam keadaan sehat dan tetap semangat di Sudi Praitno Legal Channel. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana kiat-kiat memenangi perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah atau PHPKADA 2024 di Mahkamah Konstitusi berdasarkan pada pengalaman praktis yang saya dapatkan selama 10 tahun menangani lebih dari 20 perkara PHPKADA sejak 2010 di Mahkamah Konstitusi. Bila sebelumnya kita sudah mengupas bagaimana kiat menang sebagai pemohon atau sebagai pihak yang mengajukan keberatan atas keputusan KPU tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan, maka kali ini saya akan membagikan kiat bagaimana memenangi perkara PHPKADA sebagai termohon atau pihak yang menetapkan hasil penghitungan perolehan suara pemilihan atau tepatnya adalah KPU, provinsi, kabupaten, maupun kota. Sobat sekalian yang baik, KPU provinsi, kabupaten, atau kota selaku termohon merupakan salah satu pihak yang seringkali dituduh sebagai subjek yang paling bertanggung jawab di balik semua permasalahan dalam perkara PHPKADA, khususnya oleh pemohon. Bukan hanya soal kesalahan dalam penghitungan suara, tapi juga berbagai pelanggaran atau kecurangan, baik yang secara langsung diduga dilakukan oleh termohon maupun oleh pasangan calon peraih suara terbanyak, atau yang disebut juga dengan pihak terkait, di mana termohon juga diduga ikut berperan di dalamnya. Maka, sebagaimana halnya pemohon, agar bisa sukses menghadapi perkara PHPKADA di Mahkamah Konstitusi, termohon juga harus mampu melewati dua fase penting dalam berperkara PHPKADA ini, yaitu fase pre-trial atau fase sebelum persidangan, dan fase trial atau fase persidangan. Yang keduanya sama-sama penting dan saling berkaitan. Pada fase pre-trial, termohon harus melalui atau melewati tiga langkah penting, yaitu identifikasi pokok-pokok permohonan, kemudian pengumpulan alat bukti dan penyusunan jawaban, beserta daftar bukti surat. Pada langkah identifikasi pokok-pokok permohonan, termohon dalam hal ini tentu KPU provinsi atau kabupaten atau kota harus mencermati apa saja permasalahan yang menjadi dasar permohonan pemohon, baik permasalahan yang terjadi akibat tindakan termohon dalam penyelenggaraan pemilihan, seluruh tahapan pemilihan tentunya, maupun yang terjadi akibat tindakan pihak terkait atau pasangan calon peraih suara terbanyak, jauh sebelum permohonan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi dalam elektronik buku registrasi perkara konstitusi dan sebelum dikirimkan kepada termohon. Tujuannya adalah agar KPU sebagai termohon memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi perkara PHPKADA di Mahkamah Konstitusi, baik dalam menyiapkan data dan bukti, maupun dalam menyusun jawaban dan daftar buktinya. Caranya adalah dengan mengunggah atau mendownload permohonan yang sudah diterbitkan API-3-nya atau akta pengajuan permohonan pemohon elektroniknya pada laman atau website Mahkamah Konstitusi, yang ini bisa didapatkan kira-kira 2 minggu sebelum salinan permohonan dikirimkan oleh Mahkamah Konstitusi kepada termohon. Jadi 2 minggu sebelum termohon menerima salinan permohonan dari Mahkamah Konstitusi, permohonan ini sejatinya sudah bisa dipelajari oleh termohon dan pihak-pihak yang akan terkait dengan permohonan ini. Nah, langkah identifikasi pokok-pokok permohonan sebagai langkah awal dari proses pre-trial ini dilakukan untuk menemukan atau merumuskan tiga hal yang sangat penting, sobat, yaitu satu, untuk menemukan kesalahan atau pelanggaran apa saja yang dituduhkan pemohon
kepada KPU yang biasanya ada dalam bagian pokok permohonan. Yang kedua, apa saja sanggahan atau bantahan KPU terhadap tuduhan pemohon tersebut. Ya. Jadi terhadap semua tuduhan itu harus disanggah atau dibantah oleh KPU. Nah, itu yang harus juga diidentifikasi berdasarkan pada tuduhan-tuduhan yang ada dalam pokok permohonan. Didasarkan tentu saja pada fakta yang sebenarnya terjadi, ya, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi sanggahan dan bantahan KPU harus mengacu pada fakta sesungguhnya dan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketiga yang akan atau dirumuskan dalam langkah identifikasi pokok permohonan ini adalah menentukan alat bukti apa saja yang diperlukan KPU. Ya, jadi di Mahkamah Konstitusi dalam perkara pihak pilkada itu ada lebih kurang 6 alat bukti, ya. Bisa ada dokumen atau surat, bisa saksi, bisa ahli, bisa juga keterangan para pihak, dan bukti lain, utamanya informasi elektronik, ya. Seperti rekaman CCTV misalnya, atau email, atau video, dan segala macam, untuk tentu saja menguatkan dalil sanggahan atau bantahan dari termohon tadi. Nah, ketiga hal tersebut sebaiknya sudah dibahas secara internal oleh KPU, ya, dan sudah diidentifikasi dengan baik sebelum menempuh langkah kedua, yaitu pengumpulan alat bukti. Jadi 3 hal ini sudah harus didapatkan ketika melakukan identifikasi pokok-pokok permohonan. Berikutnya pada langkah pengumpulan alat bukti, KPU harus secepatnya mencari. Ya, tadi kan sudah dibuat listnya atau daftarnya. Nah, sekarang dalam pengumpulan alat bukti, KPU harus segera mencari dan membundel atau menyatukan semua dokumen atau surat, baik yang dikeluarkan oleh KPU dalam penyelenggaraan pemilihan maupun oleh institusi lain yang sebelumnya sudah diidentifikasi atau sudah di-list tadi, ya. Tentu saja hanya yang berkaitan dengan permohonan pemohon, dengan permasalahan yang ada dalam permohonan pemohon. Jadi tidak semua alat bukti itu dikumpulkan oleh KPU. Karena tentu saja itu sangat tidak mungkin. Banyak sekali dokumen yang dibuat atau dikeluarkan oleh KPU sebagai termohon, dan itu tidak mungkin diajukan seluruhnya ke Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak perlu KPU itu mengumpulkan semua dokumen, melainkan hanya yang berkaitan dengan sanggahan atau bantahannya terhadap tuduhan-tuduhan pemohon. Nah, kemudian alat bukti lain berupa saksi, ya, jadi tadi alat bukti berupa dokumen atau surat atau alat bukti tertulis. Kemudian alat bukti lain berupa saksi itu juga perlu didata sedini mungkin oleh KPU pada saat melakukan pengumpulan alat bukti ini. Apakah merupakan bagian dari penyelenggara pemilihan atau dari pihak lain saksi yang mau diajukan ini? Ya, kalau dari penyelenggara itu misalnya petugas KPPS atau anggota PPS, PPK, dan seterusnya. Ya, tetapi kalau pihak lain bisa jadi nanti saksinya bisa berasal dari pemilih atau dari pemantau atau dari katakanlah wartawan dan segala macam. Kemudian dicari di mana alamat dan keberadaannya supaya gampang nanti untuk menghubungi. Setelah itu diklarifikasi informasi apa yang diketahui oleh calon saksi ini, dan terakhir dikonfirmasi kesediaannya untuk hadir di depan persidangan manakala KPU menyimpulkan calon saksi ini layak untuk dihadirkan. Nah, bila saksi yang terdata jumlahnya banyak, mungkin bisa puluhan orang, karena kasusnya dalil permohonan itu juga banyak, maka harus diseleksi, ya, jumlah saksi yang banyak itu menjadi 4-5 orang saja yang benar-benar mengetahui lebih banyak hal, ya, berkaitan dengan sanggahan atau bantahan KPU tadi, dan yang lebih siap baik fisik maupun mentalnya untuk dihadirkan di depan persidangan, ya, di hadapan para panel hakim Mahkamah Konstitusi. Mengingat jumlah saksi yang dibatasi oleh MK, kemudian banyaknya hal atau keterangan yang
perlu disampaikan dalam persidangan itu, maka saksinya dibatasi, tapi harus bisa memberikan banyak keterangan terkait dengan kebutuhan KPU untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya. Sobat, langkah selanjutnya yang harus dilakukan dalam tahap pre-trial ini, yang ketiga yaitu menyusun jawaban dan menyusun daftar bukti surat. Ya, jadi daftar bukti yang dimaksud di sini adalah daftar bukti surat. Ini adalah dua dokumen yang nanti harus disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi sebelum pemeriksaan persidangan dilaksanakan. Nah, aktivitas penyusunan jawaban dan daftar bukti surat ini harus segera dilakukan KPU. Begitu KPU mendapatkan kepastian bahwa permohonan yang tadi didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi oleh pemohon itu telah diregistrasi. Ini artinya perkara ini sudah dicatat dan diberi nomor perkara, kemudian sudah ditetapkan oleh MK kapan waktu persidangan perdananya akan dilaksanakan. Ya. Jadi pada saat inilah KPU itu akan menerima salinan permohonan, kemudian mengetahui berapa nomor perkaranya, dan mengetahui hari pertama persidangan ini digelar, di mana KPU akan menjadi termohon. Nah, pada saat itulah penyusunan jawaban dan daftar bukti surat ini sudah harus dilakukan oleh KPU. Jadi sobat, beberapa hari menjelang persidangan dimulai, KPU seharusnya sudah selesai menyusun draft jawaban dan draft daftar bukti surat. Kenapa saya katakan draft? Karena ini bisa saja nanti ada perubahan setelah pemeriksaan pendahuluan selesai dilakukan. Ya. Mengingat dalam pemeriksaan pendahuluan itu nantinya pemohon itu bisa melakukan perubahan-perubahan terhadap permohonannya. Ya. Tentu saja ya draft jawaban dan daftar bukti surat ini disusun berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 Peraturan MK nomor 3 tahun 2024 tentang tata cara beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, dalam hal KPU akan menggunakan kuasa hukum atau disebut juga kuasa ya, dari kalangan advokat atau jaksa pengacara negara atau pihak lain untuk mewakili atau mendampinginya di Mahkamah Konstitusi, maka sangat dianjurkan kegiatan penyusunan jawaban dan daftar bukti surat ini dilakukan KPU bersama kuasa hukum yang sudah ditunjuknya. Ya, jadi kuasa hukum sudah harus dilibatkan oleh KPU untuk menyiapkan draft jawaban dan daftar bukti surat sedari awal sejak dia ditunjuk. Ya, agar terbangun pemahaman yang sama dalam menghadapi perkara tersebut jauh sebelum hari persidangan pertama digelar. Jadi baik KPU maupun kuasa hukumnya itu sudah siap jauh-jauh hari untuk menghadapi perkara pihak pilkada di Mahkamah Konstitusi ini nantinya. Di samping itu, masalah-masalah lain yang mungkin muncul dalam penyusunan jawaban bersama kuasa hukumnya yang mungkin luput dari pencermatan KPU ketika mengidentifikasi pokok-pokok permohonan dan alat bukti yang dilakukan secara internal sebelumnya, itu bisa lebih awal dicarikan solusinya bersama dengan kuasa hukum yang sudah ditunjuk. Nah, manfaat lain yang akan diperoleh bila penyusunan jawaban dan daftar bukti surat ini dilakukan KPU bersama dengan kuasa hukumnya adalah akan sangat mungkin ya ada prediksi ya rumusan prediksi dari kuasa hukumnya tentang seberapa besar kemungkinan peluang permohonan ini dikabulkan, ditolak, atau dinyatakan tidak diterima oleh MK. Ya, yang biasanya bisa dilakukan, bahkan harusnya bisa dilakukan oleh seorang advokat dengan kemampuan esoterik, atau dalam bahasa Yunani itu disebut dengan kemampuan esoterikos, yang dimiliki oleh seorang advokat, atau kemampuan membaca hal-hal yang tersirat dari permohonan pemohon itu. Jadi ada yang tersirat di balik permohonan itu yang kemudian bisa melahirkan prediksi seperti apa putusan MK ini nantinya. Dan tentu saja ini tidak dimiliki oleh manusia biasa, hanya
orang-orang tertentu, salah satunya adalah advokat. Kemudian juga sobat, salah satu kunci penting yang harus dimiliki termohon dan juga kuasa hukumnya adalah dalam menyiapkan jawaban ini adalah menguasai dengan baik alasan-alasan yang menjadi sebab permohonan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ini harus diketahui, harus dikuasai dengan baik oleh KPU dan kuasanya. Apa itu alasan-alasan tadi? Satu, ada kesalahan penghitungan suara yang dilakukan KPU sebagai penyelenggara pemilihan yang kemudian berdampak secara signifikan terhadap penetapan pasangan calon terpilih. Nah, itu satu alasan. Kalau ada alasan ini, maka permohonan akan dikabulkan oleh MK. Atau yang kedua, adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, ini rumus yang sangat populer di kalangan pihak-pihak yang berselisih terhadap hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi, ya, baik yang dilakukan oleh KPU maupun oleh pasangan calon peraih suara terbanyak, yang juga berdampak secara signifikan terhadap penetapan pasangan calon terpilih. Nah, itu yang pertama harus dimiliki oleh termohon atau kuasanya, menguasai dengan baik alasan-alasan dikabulkannya permohonan. Kemudian yang kedua, memastikan apakah alasan-alasan tersebut telah terurai secara jelas dalam permohonan pemohon, ya, guna mempermudah termohon nanti dalam merumuskan jawabannya. Jadi pastikan ada enggak salah satu atau kedua alasan ini dalam permohonan pemohon. Setelah melewati fase pre-trial, jadi sudah selesai itu fase pre-trial dengan 3 tahapan tadi, maka fase kedua yang harus dilewati dalam berperkara PHPK di Mahkamah Konstitusi adalah fase persidangan atau fase trial. Ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan. Ya. Khusus dalam tahap pemeriksaan pendahuluan, yang ini sebenarnya merupakan panggungnya pemohon, ya. Jadi yang tampil sebagai tokoh utama dalam pemeriksaan pendahuluan ini adalah pemohon, dan biasanya hanya berlangsung 1 kali, kemudian dilaksanakan atau pelaksananya itu paling cepat 4 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam elektronik PRPK. Ya, jadi ini penting diketahui oleh termohon dan kuasanya, ya, bagi yang baru 1 kali punya pengalaman berperkara di MK. Nah, jadi keberadaan termohon dan kuasa hukumnya pada pemeriksaan pendahuluan ini hanya sebatas mendengarkan penyampaian pokok-pokok permohonan dari pemohon. Kemudian juga mencermati kemungkinan adanya perubahan substansi permohonan yang disampaikan. Ya, perubahan itu bisa yang minor atau yang teknis sifatnya, bisa juga substantif. Nah, ini mungkin saja dilakukan oleh pemohon. Maka itu penting dicermati oleh termohon dan kuasanya. Nah, setelah tahapan pemeriksaan pendahuluan selesai, paling lambat, ya, setelah selesai itu, ya biasanya kalau di jadwal sekarang itu lebih kurang 1 minggu setelah itu akan digelar sidang pemeriksaan persidangan, ya, yang kedua. Setelah pemeriksaan pendahuluan, nanti lanjut ke pemeriksaan persidangan. Nah, sebelum pemeriksaan persidangan dilaksanakan, 1 hari kerja sebelum itu, ya, ini penting diperhatikan oleh termohon dan juga kuasanya. Jawaban dan daftar alat bukti surat beserta lampirannya itu sudah harus diterima, ya, disampaikan dan juga diterima oleh Mahkamah Konstitusi 1 hari kerja sebelum pemeriksaan persidangan dilaksanakan. Misalnya hari ini adalah hari Jumat ini adalah pelaksanaan pemeriksaan persidangan pertama, maka kemarin, paling lambat hari Kamis kemarin, itu jawaban dan daftar bukti surat termohon sudah harus diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga pada hari persidangan hari Jumat ini, Mahkamah Konstitusi sudah menerima dokumen tersebut dan nanti akan disahkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum. Ya, jadi di tahap ini termohon dan kuasanya harus memastikan, ya, bahwa dokumen jawaban dan daftar alat bukti surat beserta lampirannya itu telah benar-benar sempurna, ya, baik secara teknis maupun substansi.
Ya, mudah-mudahan pada hari ini itu sudah beres semua. Ketika pemeriksaan persidangan dilaksanakan, dua dokumen ini, baik jawaban maupun daftar alat bukti, surat, dan lampirannya itu sudah beres semua. Kalau tidak beres itu nanti akan disampaikan. Hakim MK itu nanti dalam panel sidang di pemeriksaan persidangan itu akan menyampaikan, ini jawabannya masih kurang halamannya, atau daftar buktinya tidak sesuai dengan bukti yang dilampirkan. Nah, itu akan ketahuan. Jadi pastikan semuanya sudah sempurna sehingga tidak ada lagi masalah. Tidak ada lagi catatan dari Hakim MK terhadap jawaban dan daftar alat bukti serta bukti-bukti yang dilampirkan itu bagi termohon dan kuasanya. Supaya kita dapat tidak mendapatkan masalah, ya, termohon tidak mendapatkan masalah. Karena kalau masih ada yang harus disiapkan, konsentrasi pasti harus dibagi antara menyiapkan diri untuk menghadapi pemeriksaan persidangan berikutnya dengan menyelesaikan PR-PR yang harus diselesaikan berdasarkan saran dari panel hakim Mahkamah Konstitusi. Kemudian fase trial kedua, ya. Jadi fase trial yang pertama itu yang tadi, ya, mengajukan jawaban dan daftar bukti dari termohon khususnya, ya. Yang kedua, fase yang kedua adalah pemeriksaan persidangan, ya, yang merupakan tahapan paling penting dari proses penanganan perkara PHPKD. Ya. Karena pada tahap inilah masing-masing pihak, khususnya termohon, diberi kesempatan oleh MK untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya dengan menghadirkan alat bukti lain berupa saksi dan ahli. Ya. Jadi ini perlu saya sampaikan, dalam pemeriksaan persidangan itu ada dua tahap. Ya. Tahap pertama adalah menyampaikan jawaban. Pada hari ini adalah tahap bagi termohon khususnya menyampaikan pokok-pokok jawabannya. Kemudian nanti akan ada pengesahan alat bukti. Setelah itu, fase persidangan kedua dari pemeriksaan persidangan ini adalah menghadirkan alat bukti lain. Selain dokumen surat tadi, yang mungkin masih ada tambahan alat bukti, itu bisa diajukan nanti dalam persidangan berikutnya. Dan persidangan berikutnya itu juga yang terpenting, ya, ini yang tahap kedua yang saya maksud adalah menghadirkan saksi-saksi dan ahli. Ya. Kalau termohon biasanya hanya menghadirkan saksi, jarang sekali yang menghadirkan ahli, walaupun sebenarnya itu dimungkinkan. Bahkan akan lebih baik kalau ada ahli yang dihadirkan oleh termohon. Nah, kesempatan ini harus dimaksimalkan oleh termohon dan kuasanya untuk menggali yang pertama keterangan dari saksi dan ahli yang diajukannya, ya. Jadi saksi yang tentu sudah dipilih oleh termohon, sudah diseleksi tadi ketika melakukan identifikasi pokok permohonan, itu sudah ada saksi yang telah dipersiapkan, juga ahli kalau memang ada, sekaligus juga kesempatan termohon memanfaatkan keterangan dari saksi-saksi dan ahli yang diajukan pihak lain, mungkin pemohon atau juga pihak terkait, ya. Kadang-kadang ada saksi dan ahli yang dihadirkan pihak lain itu yang keterangannya justru menguntungkan termohon, ya. Ya, bahkan dengan pengalaman dan profesionalitas yang dimiliki kuasa hukumnya, terutama rekan-rekan advokat sebagai kuasa hukum termohon, itu bisa saja mematahkan seluruh dalil permohonan pemohon justru dari saksi dan ahli yang diajukan oleh pemohon, bukan dari termohon sendiri, tapi dari pihak lain atau pihak pemohon atau pihak terkait, ya, untuk mematahkan dalil permohonan, ya. Dan akhirnya kemudian memenangkan perkara PHPKD sekalipun termohon tidak mengajukan seorang pun saksi, apalagi ahli. Nah, ini pengalaman pernah saya alami dalam PHPKD 2010, ya, di mana kami sebagai kuasa salah satu pihak tidak mengajukan satu orang saksi pun, tapi karena kita bisa memanfaatkan keterangan dari saksi pihak lain dan juga ahli yang dihadirkannya, ternyata dalil-dalil permohonan pemohon, kebetulan pada waktu itu saya mewakili termohon,
justru terbantahkan dari saksi dan ahli yang diajukan oleh pihak pemohon. Nah, oleh karena itu, penunjukan kuasa hukum yang tepat oleh termohon, ya, baik kualitas maupun integritasnya, ini merupakan juga subbagian dari kiat memenangi perkara PHPKD di Mahkamah Konstitusi bagi termohon yang tidak boleh dipandang remeh. Ya, jadi ini penting ditekankan kepada KPU sebagai termohon untuk benar-benar mempersiapkan diri dengan serius dan sungguh-sungguh dalam menghadapi perkara PHPKD di Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena persidangan perkara PHPKD di MK ini merupakan proses pertanggungjawaban atas kewajiban konstitusional KPU selaku penyelenggara pemilihan yang harus dipersiapkan secara baik dan bertanggung jawab, termasuk tentu saja dalam menunjuk kuasa hukumnya. Jadi tidak bisa kuasa hukum ini ditunjuk dengan tanpa pertimbangan yang matang. Untuk apa? Agar KPU dapat meyakinkan Mahkamah Konstitusi guna menolak permohonan atau setidak-tidaknya menyatakan pemohon tidak dapat diterima. Dengan lain perkataan, KPU berhasil memenangi perkara PHPKD di Mahkamah Konstitusi. Sobat, sekian pembahasan kita tentang kiat termohon memenangi perkara PHPKD 2024 di Mahkamah Konstitusi kali ini. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya, masih di edisi PHPKD 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.